Hari ini kita akan belajar mengenai teorema Menelaus dan Ceva. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, sebelum kita masuk ke teorema Menelaus dan Ceva, kita membahas dulu mengenai dua garis berarah. Nah, sekarang kita lihat di sini, jika AB adalah ruas atau segmen garis, ya, ruas garis atau segmen garis berarah, maka BA sama dengan min AB. Nah, karena dilihat arahnya, kalau B ke A, maka nanti hasilnya sama dengan negatif dari A ke B, kebalikannya berdasarkan arahnya. Nah, di sini jika AB, yaitu jika titik A, B, C, dan D terletak pada garis lurus, ya, bisa dilihat ini A, B, C, dan D garis lurus. Nah, kemudian AB, AC, AD, nah bisa dikatakan arahnya sama. Kemudian BA, CA, dan DA di sini arahnya berlawanan dengan AB, AC, dan AD tadi. Jelas ya di sini ya. AB, AC, AD itu kan searah. Ini kemudian ini tadi berlawanan arah dengan BA, CA, dan DA. Nah, arah positif adalah arah ke X plus. Jadi arahnya ke kanan itu positif, kalau ke kiri itu arahnya negatif. Kemudian bilangan pengenal AB adalah bilangan yang nilai mutlaknya sama dengan bilangan ukuran ruas garis AB. Jadi besarnya AB adalah sama saja dengan panjangnya ruas garis AB. AB di mana tandanya sama dengan tanda AB itu sendiri. Nah, di sini misalkan bilangan pengenal dari AB adalah 4, BC 2, CAD adalah 9. Maka kalau AB itu 4, maka BA sama dengan min 4. Ya. Kalau BC sama dengan 2, maka CB ini min 2, karena kebalikan arahnya. Kalau AD 9, maka DA adalah min 9. Nah, sekarang kita periksa relasi Charles seperti berikut ini. Nah, berdasarkan relasi Charles, yaitu A ke AB, ya, ruas garis berarah AB ditambah ruas garis berarah BC, maka hasilnya adalah ruas garis berarah AC, ya. Jadi A ke B, kemudian dilanjutkan B ke C, maka hasilnya adalah sama dengan A ke C. Kemudian kita lihat relasi Mobius. Di sini relasi Mobius adalah relasi perluasan dari relasi Charles. Nah, dari A ke B, B ke C, kemudian C ke A, maka hasilnya adalah A ke A. Ya kan? Nah, bisa kita lihat dari gambar ini. A ke B, B ke C, kemudian C ke A. Berarti dari awalnya titik A, kemudian titik akhirnya kembali ke A. Jadi di sini. Jadi AA itu maksudnya adalah tadi bergeraknya dari titik A dan titik terakhir kembali ke A. Nah, di mana dari titik A kemudian ke A itu sendiri, maka di sini nilainya adalah 0. Nah, untuk relasi Mobius ini bisa kita lihat menggunakan contoh. Nah, misalkan kita bisa menggunakan gambar ini, ya. Di sini AB, BC, dan CA. Jika AB ini 4, BC ini 2, ya. AB plus 4, BC plus 2. Kemudian CA berarti 2 satuan ditambah 4 satuan, yaitu 6 satuan. Tetapi arahnya terbalik. Berarti C ke A ini adalah min 6. Sehingga bisa kita tuliskan 4 ditambah 2 ditambah min 6 sama dengan 0. Nah, di sini untuk relasi Mobius ini bisa juga jika nanti misalkan ada AB plus BC plus CD plus DA, maka hasilnya juga akan 0. Nah, sekarang kita lihat. Jika AB sebuah garis, ya, AB sebuah garis, dan P sebuah titik di antara A dan B. Nah, ini saya perbaiki. AB sebuah garis dan P terletak di antara A dan B, maka dikatakan P membagi AB dari dalam. P
P membagi AB dari dalam atas bagian PA dan PB. Nah, ini cukup jelas ya. Jika ada sebuah garis AB, ada titik P di dalam atau di antara A dan B, maka P itu membagi dari dalam atas bagian PA dan PB. Kemudian, jika P terletak pada salah satu perpanjangan AB. Nah, di sini ini adalah panjang AB ya, garis AB. Kemudian AB ini diperpanjang sehingga pada perpanjangan itu ada titik P. Nah, maka bisa dikatakan P membagi AB dari luar. Ya, P membagi AB dari luar atas bagian PA dan PB. Bedanya di situ ya. Kalau P-nya terletak di luar, berarti P membagi AB di luar. Sehingga bagiannya menjadi PA dan PB. Kalau P-nya berada di dalam, berarti P membagi AB dari dalam. Ya, atas bagian PA dan PB. Pada keadaan ini, hasil bagi PA banding PB, ya, PA banding PB disebut perbandingan pembagian AB yang terjadi karena titik P. Nah, simbolnya ya, perbandingan pembagian AB yang terjadi karena titik P ini bisa disimbolkan dengan ABP. Nah, ini saya tuliskan ABP. Jika nanti di dalam teorema Menelaus, teorema Ceva ya, jika ada dalam kurung ABP, berarti ABP itu maksudnya adalah perbandingan pembagian AB yang terjadi karena titik P. Nah, kita sepakati bahwa jika ada tulisan dalam kurung ABP sama dengan PA per PB. Bukan PB per PA ya, tapi PA per PB. Nah, ini adalah kesepakatan. Jadi, nanti kalau saat membuktikan teorema Menelaus, teorema Ceva, ada kurung buka ABP kurung tutup, maka ini bisa kita ganti dengan PA per PB. Ya, tidak boleh dibalik. Nah, sekarang kita lihat dengan memperhatikan arah PA dan PB, maka ada dua kemungkinan ya. Perbandingan dari ABP akan bernilai negatif jika P terletak antara A dan B. Kenapa seperti itu ya? Karena ini kalau kita tulis ABB sama dengan PA per PB. PA-nya ke kiri berarti dia bernilai negatif, PB-nya ke kanan berarti dia positif. Jadi min PA per plus PB, nah min per plus itu berarti hasilnya adalah min, sehingga ini bernilai negatif. Kemudian, kemungkinan yang kedua yaitu perbandingan ABP akan bernilai positif jika P-nya terletak pada salah satu perpanjangan AB. Kenapa seperti itu? Karena arah dari PA dan PB itu sama, ya. PA, P ke A ke kiri, berarti dia bernilai negatif. PB, P ke B, dia berarah ke kiri, berarti dia juga bernilai negatif. Negatif per negatif dia akan positif. Begitu juga nanti kalau P-nya terletak di sebelah kiri, ya. Misalkan P-nya terletak di sini, berarti PA-nya bernilai positif, PB-nya bernilai positif, sehingga positif dibagi positif, hasilnya adalah positif. Seperti itu, ya. Nah, yang perlu diingat, berarti kalau P-nya terletak di antara A dan B, maka PA per PB dia bernilai negatif karena arahnya berlawanan antara PA dan PB. Tetapi kalau P-nya terletak pada salah satu perpanjangan AB, maka nilai PA per PB dia bernilai positif karena PA dan PB dia arahnya sama. Nah, setelah belajar bilangan arah yang pertama tadi, sekarang kita belajar tentang transversal. Nah, di sini transversal itu apa ya? Nah, transversal ini ada dua macam, yaitu transversal garis dan transversal sudut. Nah, yang pertama kita bahas dulu untuk transversal garis. Sebuah garis yang memotong sebuah bangun disebut transversal. Di sini kita bisa namakan transversal garis. Transversal garis sebuah segitiga ini ada dua macam. Nah, kita lihat yang pertama,
Transversal garis sebuah segitiga, yaitu yang memotong dua sisi pada segitiga itu, dan juga memotong salah satu perpanjangan sisi ketiga. Nah, perhatikan di sini ada segitiga ABC, ya kan? Ada segitiga ABC, di mana pada sisi AB ini kita perpanjang. Nah, ini pada sisi AB kita perpanjang. Garis PR. Nah, garis PR ini dinamakan transversal garis. Kenapa? Karena garis PR ini memotong pada dua sisi segitiga, yaitu PR ini memotong sisi AC dan juga sisi BC, ya kan? Kemudian PR ini, ya, garis PR ini juga memotong salah satu perpanjangan sisi ketiga, yaitu salah satu perpanjangan sisi AB, yaitu di sini, di titik P ini. Jadi PR ini adalah transversal garis. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua pada transversal garis, yaitu transversal garis sebuah segitiga memotong ketiga perpanjangan sisinya. Nah, jadi di sini awalnya kita punya segitiga ABC, ya. Kemudian AB kita perpanjang, CB kita perpanjang, CA kita perpanjang. Nah, kemudian garis PQ ini merupakan transversal garis. Kenapa? Karena garis PQ ini memotong perpanjangan AB, ya kan? Bisa kita lihat, ini garis PQ, transversal garisnya. Ini memotong perpanjangan AB. Kemudian memotong perpanjangan CA di sini. Kemudian juga memotong perpanjangan CB. Begitu juga untuk yang gambar kedua ini, ya. Di sini awalnya kita punya segitiga ABC, AB kita perpanjang, BC kita perpanjang, AC kita perpanjang. Kemudian di sini garis PQ ini merupakan transversal garis, yaitu karena PQ ini memotong perpanjangan AB. PQ ini memotong perpanjangan BC. PQ ini juga memotong perpanjangan AC. Nah, itu untuk macam transversal yang pertama, yaitu transversal garis. Nah, sekarang kita lihat macam yang kedua dari sebuah transversal, yaitu transversal sudut. Transversal sudut yaitu transversal atau garis yang melalui titik sudut. Nah, di sini perbedaannya kalau transversal sudut berarti garisnya ditarik dari titik sudut suatu segitiga. Nah, misalkan pada segitiga ini terdapat 3 buah transversal sudut, ya. Kenapa? Karena pada segitiga itu kan hanya terdapat 3 buah titik sudut. Nah, dari masing-masing 3 buah titik sudut kita tarik transversal sudutnya, atau kita tarik garis transversalnya, sehingga transversal sudut pada segitiga ada 3 buah. Nah, 3 transversal sudut pada segitiga ini melalui satu titik. Nah, jika melalui satu titik ini namanya adalah konkuren. Sekarang kita lihat transversal sudut pada segitiga itu macamnya ada berapa. Nah, di sini ada 2 macam. Yang pertama adalah jika transversal sudut yang ketiga-tiganya memotong sisi yang berhadapan. Nah, sekarang kita lihat. Ini untuk gambar yang sebelah kiri, ya, kita punya segitiga A, B, C. Dari titik-titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C ini kita tarik transversal sudutnya. Kita tarik transversal sudutnya yaitu AQ, BR, dan CP. Di mana AQ, BR, dan CP ini berpotongan pada satu titik atau konkuren. Begitu juga untuk gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini ada segitiga ABC, kemudian dari masing-masing titik sudutnya kita tarik sebuah transversal sudut atau sebuah garis transversalnya, yaitu AR, BQ, dan CP. Di mana AR, BQ, dan CP ini dia berpotongan pada sebuah titik, yaitu namanya adalah konkuren.
Kemudian macam yang kedua yaitu transversal sudut yang salah satu di antaranya memotong sisi dan yang kedua yang lainnya memotong perpanjangan sisi. Jadi maksudnya seperti ini. Kita punya segitiga ABC, ya kan? Nah, dari segitiga ABC ini ada dua sisi yang kita perpanjang, yaitu sisi CB dan sisi CA. Di sini transversal sudut di mana salah satu transversal sudutnya memotong sisi. Jadi salah satu transversal sudut yang memotong sisi adalah CP. Di sini CP adalah transversal sudut yang memotong sisi AB. Oke. Dan yang kedua lainnya yaitu transversal sudut yang lainnya memotong perpanjangan sisi. Jadi dari titik A, ya, dari titik A ini kita buat transversal sudut yang memotong perpanjangan BC. Kemudian transversal sudut dari titik B, kita tarik garis yang memotong perpanjangan CA. Sehingga CP, AK, dan BR ini adalah transversal sudut yang berpotongan di satu titik atau konkuren. Nah, sekarang kita akan lihat mengenai teorema Menelaus. Nah, teorema Menelaus itu apa? Yaitu jika sebuah transversal segitiga ABC memotong sisi AB, sisi BC, dan sisi CA berturut-turut di titik P, Q, dan R. Nah, ini Q ya, bukan OP, Q, dan R, maka ABB kali BCQ kali CAR sama dengan 1. Nah, untuk pembuktiannya kita lihat di sini. Awalnya kita punya sebuah segitiga ABC, kemudian ada transversal garis, di sini adalah garis A1P, ya, A1P ini, garis ini adalah transversal garisnya, ya, yang memotong sisi AC dan sisi BC juga memotong perpanjangan AB. Nah, sekarang langkah yang pertama yaitu kita tarik dari titik A, kita tarik garis tegak lurus terhadap transversal garis. Ya, jadi diperoleh AA1 tegak lurus dengan A1B. Kemudian dari titik C, kita tarik garis tegak lurus terhadap transversal garis, sehingga terbentuk CC1 tegak lurus A1B. Kemudian dari titik B juga ini, kita tarik dari titik B, kita tarik garis tegak lurus terhadap transversal garis, sehingga kita peroleh BB1 tegak lurus dengan A1B. Nah, sekarang kita lihat segitiga P, A1. Nah, kita lihat pada segitiga P, A1. Nah, ini kalau kita perhatikan P, A1 ini adalah sebuah segitiga di mana BB1 sejajar dengan AA1. Kenapa seperti itu? Karena AA1 tegak lurus A1P. BB1 ya, garis BB1 tegak lurus dengan A1P. Jika AA1 dan BB1 sama-sama tegak lurus A1P, maka AA1 sejajar dengan BB1. Nah, gitu ya. Nah, sekarang untuk membuat perbandingannya ya, kita bisa mengingat teorema ini. Ya, ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada dua segitiga yang sebangun. Nah, di sini jika ada sebuah segitiga ya ABC, kemudian BC sejajar dengan DE, maka bisa kita buat perbandingannya AD per AB sama dengan AE per AC sama dengan DE per BC.
Nah, sekarang berdasarkan segitiga PAA1 ini berarti bisa kita tulis perbandingannya yaitu PB per PA sama dengan BB1 per AA1. Nah, bisa diterima ya. Ini berdasarkan teorema tentang kesebangunan dua segitiga. Nah, berarti PB per PA sama dengan BB1 per AA1. Kemudian nilai BB1 itu kan B, ya, B kecil. Kemudian AA1 kan C. Nah, kalau PB per PA sama dengan B per C, maka PA per PB jadi dibalik ya, B per C ini kalau dibuat PA per PB sama dengan C per B. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita lihat di sini. Untuk langkah selanjutnya berarti kita lihat segitiga QCC1, kelihatan ya, QCC1 dan segitiga QBB1. Kita akan membuktikan bahwa segitiga QCC1 sebangun dengan segitiga QBB1. Jadi kita cukup mencari dua pasangan sudut yang sama besar. Nah, di sini sudut CC1Q ya, CC1Q dan sudut BB1Q ini sama karena sama-sama 90 derajat. Kemudian sudut CQC1 dan sudut BQB1 di sini sama karena bertolak belakang. Nah, sudah ditemukan dua pasang sudut yang sama besar sehingga segitiga QCC1 sebangun ya dengan segitiga QBB1. Sehingga karena segitiga QCC1 sebangun dengan segitiga QBB1, maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama. Nah, kalau perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama, berarti QC per QB ya, karena sisi QC bersesuaian dengan sisi QB. QC per QB sama dengan CC1 per BB1. Ingat CC1 itu adalah A dan BB1 itu B, sehingga bisa kita ubah menjadi ini. QC per QB sama dengan A per B. Kemudian kalau misalkan kita balik, yaitu menjadi QB per QC, berarti tinggal yang ruas kanan juga kita balik, yaitu B per A. Nah, sekarang kita lihat dari segitiga RAA1 dan RCC1. Nah, kita juga akan membuktikan bahwa dua buah segitiga RAA1 dan RCC1 ini sebangun. Jadi, kita akan mencari dua pasang sisi yang bernilai sama atau besarnya sama. Nah, sekarang kita lihat AA1R sama dengan CC1R. Di sini sudutnya sama karena 90 derajat. Kemudian ARA1 ya, sudut ARA1 sama dengan sudut CRC1 karena bertolak belakang. Nah, di sini sehingga segitiga RAA1 sebangun dengan segitiga RCC1 dengan alasan sudut dan sudut, sehingga perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama. Karena perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama, berarti bisa kita tulis RC per RA sama dengan CC1 per AA1. CC1 bisa kita ganti dengan A ya. Kemudian AA1 bisa kita ganti dengan C. Nah, bisa kita tulis di sini A per C. Nah, sekarang tinggal nanti kita masukkan ke persamaan yang akan kita buktikan. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan ini ya, ABB kali BCQ kali CAR. Berdasarkan kesepakatan tadi, kalau ABB berarti PA per PB. Nah, bisa diganti dengan ini. Kemudian BCQ berarti
QB per QC. Kemudian CAR berarti RC per RA. Nah, sekarang kita lihat PA per PB ya, bisa kita ganti dengan C per B. Kemudian kita lihat arahnya, sambil kita lihat gambarnya tadi antara PA dan PB. Di sini PA dan PB dia searah ya. Jadi dia bernilai positif, yaitu C per B saja. Kemudian QB per QC, bisa kita lihat QB QB dan QC. Nah, QB dan QC ini kan berlawanan arah ya. Q ke B berbeda arah dengan Q ke C. Sehingga nilai QB per QC di sini adalah negatif. Nah, muncul negatif di sini. Nah, kemudian kita masukkan. Tadi kita sudah mencari perbandingan antara QB per QC. Di sini adalah B per A. B per A. Di sini min-nya negatif karena tadi pada gambar arah Q ke B dan arah Q ke C itu berbeda sehingga muncul negatif. Kemudian RC per RA. Nah, RC per RA kita lihat pada gambar. Di sini R ke C dan R ke A berbeda arah ya, jadi muncul tanda negatif ini. Nah, sekarang RC per RA, kita tadi sudah mencari bahwa RC per RA adalah A per C, sehingga muncul A per C. Nah, kemudian positif kali negatif, berarti hasilnya kan positif. Nah, di sini C dan C ini bisa kita coret. Ya, kita bagi. Kemudian B dan B ini bisa kita bagi, A dan A kita bisa bagi. Berarti hasilnya adalah positif 1. Seperti itu. Nah, sekarang di sini juga ada kebalikan dari teorema Menelaus. Kita lihat teorema kebalikan Menelaus ini, yaitu jika pada sisi-sisi AB, BC, dan CA terletak titik-titik P, Q, dan R, di mana ABB kali BCQ kali CR sama dengan 1, maka ketiga titik ini terletak pada satu garis. Nah, untuk pembuktiannya, ya di sini awalnya kita punya sebuah segitiga ABC, kemudian ada titik R, Q, dan B. Yang akan kita buktikan adalah R, Q, dan B ini segaris. Nah, kita lihat, kita misalkan P aksen, yaitu titik potong antara RQ dengan AB. Nah, kita misalkan P aksen ini adalah titik potong perpanjangan RQ ya, dengan perpanjangan AB. Maka menurut teorema Menelaus, yaitu AB P aksen kali BCQ kali CAR sama dengan 1. Nah, padahal tadi diketahui di teorema bahwa ABB, BCQ, dan CAR sama dengan 1. Nah, di sini karena ini sama dengan 1, ini juga sama dengan 1. Nah, kemudian BCQ ini sama, CAR ini sama, maka otomatis ABB aksen juga sama dengan ABB. Sehingga P aksen dan P ini pasti berimpit. Jadi jelas bahwa P, Q, dan F terletak pada satu garis. Nah, sekarang kita lihat teorema Ceva. Teorema Ceva ini berlaku pada transversal sudut ya. Dalam segitiga ABC dibuat 3 transversal sudut yang memotong AB, BC, dan CA berturut-turut di PQR. Nah, di sini awalnya punya ABC, kemudian ada 3 buah transversal sudut yaitu AQ, CB, dan BR. Nah, jika ketiga transversal sudut tadi melalui satu titik atau konkuren, nah di sini berarti bertemu pada titik K, maka ABB kali BCQ kali CAR sama dengan negatif 1. Nah, sekarang kita lihat gambarnya dulu. Ada sebuah segitiga ABC, kemudian ada 3 buah transversal sudut yaitu AQ, BR, dan CP. Di mana AQ, BR, dan CP ini berpotongan di satu titik yaitu titik K. Di sini kita perpanjangkan AQ, kita perpanjang, BR kita perpanjang. Oke. Nah, di sini pada titik C kita buat garis yang searah dengan AB.
Nah, kemudian sisi AB, ya, sisi AB ini bisa kita namakan C kecil, ya. Sisi C kecil karena dia berada di depan C. Nah, sisi C kecil ini dibagi dua bagian yaitu C1 dan C2. Sehingga C kecil sama dengan C1 plus C2. Begitu juga untuk sisi BC bisa kita tuliskan sebagai sisi A kecil, di mana dibagi dua bagian yaitu A1 dan A2. Kemudian sisi AC, dia berada di depan sudut B. Jadi sisi AC ini bisa kita beri nama B kecil. B kecil ini dibagi dua bagian yaitu B1 dan B2. Nah, sehingga muncul ini. Kemudian kita buat garis L melalui C dan sejajar B. Nah, ini garis L-nya adalah garis TS ini ya. Kemudian kita lihat di sini untuk pembuktiannya. Nah, ini agar lebih mudah saya berikan gambarnya ya, biar tidak kesulitan. Nah, saya taruh di sini. Lihat segitiga CSQ dan segitiga BAQ. Kelihatan ya, CSQ BAQ. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa segitiga CSQ dan BAQ itu sebangun. Jadi kita akan mencari dua pasang sudut yang sama besar. Nah, di sini sudut CSQ sama dengan sudut BAQ karena sudut dalam berseberangan. Kemudian sudut CQS sama dengan sudut BQA ya, BQA karena sudut bertolak belakang. Sehingga segitiga CSQ sebangun dengan segitiga BAQ. CSQ dan BAQ ini sebangun. Jadi perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama. Nah, di sini CQ per BQ sama dengan CS per AB, ya kan? Nah, di sini CQ itu adalah CQ itu Q ya. Nah, ini kurang satu sepertinya. Saya tambahi ya. CQ itu adalah Q, BQ itu adalah CQ itu A1. Oke, sudah betul. Ini ya. CQ itu A1 ya. Kemudian BQ itu A2. Kemudian CS itu adalah Q. Kemudian AB ini adalah C. Nah, sehingga muncul persamaan ini. Nah, kemudian ini kita simpan dulu karena kita akan melihat untuk pasangan segitiga yang lain. Nah, ini akan saya turunkan ke bawah biar kelihatan. Nah, kemudian kita lihat segitiga TCR dan segitiga BAR. Nah, sama seperti tadi, kita akan membuktikan bahwa TCR dan BAR ini sebangun, sehingga kita akan mencari dua pasang sudut yang sama. Di sini dua pasang sudut yang sama, yaitu sudut TCR dan segitiga BAR, karena sudut dalam berseberangan, dan sudut TRC sama dengan sudut BRA, karena sudut yang bertolak belakang. Sehingga segitiga TCR dan segitiga BAR ini sebangun. Karena sebangun, maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian ini sama. Sehingga RC per RA sama dengan TC per AB. Nah, RC itu B1, RA itu B2, kemudian TC itu
P dan AB itu C. Kemudian ini kita simpan lagi. Sekarang kita lihat untuk pembuktian sebangun lainnya. Kita lihat segitiga CKS, CKS, dan segitiga PKA. Ya, sama seperti tadi, kita juga akan membuktikan segitiga CKS ini sebangun dengan segitiga PKA. Nah, di sini ada dua pasang sudut yang sama, yaitu sudut CSK sama dengan sudut PAK karena sudut dalam berseberangan. Kemudian sudut CKS sama dengan CKS dan PKA ini sama karena bertolak belakang. Sehingga segitiga CKS dan segitiga PKA ini sebangun sehingga perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama. Sehingga ini CK per KP sama dengan CS per AP. CK dan KP ini tetap ya, kemudian CS-nya ini adalah Q dan AP-nya adalah C1. Kemudian selanjutnya, nah persamaan ini kita namakan dengan persamaan 1 ya. Nah, sekarang kita lihat pembuktian selanjutnya. Di sini kita lihat segitiga TKC dan segitiga BKP. Nah, ini ada dua pasang sudut yang sama, yaitu sudut CTK dan sudut PBK karena sudut dalam berseberangan. Juga sudut TKC dan sudut BKP karena sudut bertolak belakang. Sehingga segitiga TKC sebangun dengan segitiga BKP. Sehingga perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama. Nah, sehingga bisa kita tulis CK per KP sama dengan TC per PB. CK dan KP itu sama, ya tetap. Kemudian TC bisa kita ganti dengan P, PB bisa kita ganti dengan C2. Nah, kita lihat antara persamaan 1 dan persamaan 2, kita tuliskan di sini. Kita lihat persamaan 1, ini kan sama-sama punya CK per KP ya. Persamaan 2 ini juga ada CK per KP. Karena sama-sama punya CK per KP, jadi CK per KP sama dengan CK per KP. Kemudian yang ruas kiri kita isi dengan Q per C1 ya. Ruas kanan kita ganti dengan P per C2. Nah, sekarang kita lihat bentuk Q per C1 sama dengan P per C2 bisa kita ubah menjadi Q per P sama dengan C1 per C2. Kenapa seperti itu? Karena kita lihat di sini kalau bentuknya Q per C1 sama dengan P per C2, kita kalikan silang menjadi Q kali C2 ya, sama dengan P kali C1. Nah, kemudian bentuk yang bawahnya yang ini juga kita coba kalikan silang, yaitu Q per P sama dengan C1 per C2. Kita kalikan silang, yaitu Q kali C2 sama dengan P kali C1. Nah, ini kan sama. Nah, karena sama, berarti bentuk ini bisa kita ubah menjadi ini. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke teorema Ceva tadi ya. Kita masukkan ke ABP kali BCQ dan CAR. Nah, di sini gambarnya akan saya tarik ke bawah biar lebih mudah. Nah, kalau ABP berarti PA per PB. Kalau BCQ berarti QB per QC. Kemudian CAR berarti RC per RA. Kita lihat PA per PB, PA per PB. Nah, di sini di arahnya berbeda ya antara PA dan PB. Jadi di sini muncul negatif. Kemudian kita cari PA per PB, nanti perbandingannya seperti apa? Kita lihat tadi yang sudah kita buktikan. PA per PB. PA per PB ini C1 per C2. Kemudian QB per QC. QB dan QC ini arahnya berbeda ya, jadi muncul negatif. QB-nya A2, kemudian QC-nya A1. Kemudian RC per RA, RC dan RA ini arahnya berbeda, jadi muncul negatif. Di sini RC kita ganti B1, RA kita ganti B2. Nah, kemudian C1 per C2 bisa kita ubah. Kita cari yang kita
dapatkan tadi, di mana C1 per C2. Nah, ini ya, C1 per C2 bisa kita ganti dengan Q per P. Jadi muncul min Q per P, karena C1, C2 kita ganti dengan Q per P. Kemudian A1 per A2 per A1 kita cari. A2 per A1. Nah, di sini. Kalau A1 per A2 adalah Q per C, berarti A2 per A1 adalah C per Q. Nah, berarti min C per Q. A2 per A1 menjadi C per Q. Kemudian B1 per B2. B1 per B2, di sini P per C. Jadi, B1 per B2 bisa kita ganti dengan P per C. Min kali min adalah min ya. Kemudian Q dan Q ini bisa kita coret, C dan C ini bisa kita coret, P dan P bisa kita coret. Berarti hasilnya adalah 1 min 1 terbukti. Gitu. Nah, kemudian kita lihat kebalikan dari teorema Ceva. Di sini jika titik P, Q, dan R terletak pada sisi AB, BC, dan CA dari segitiga ABC, sehingga terdapat ABB kali BCQ dan kali CAR sama dengan negatif 1, maka ketika transversal sudut yaitu AQ, BR, dan CB melalui sebuah titik. Kita misalkan, misal AQ dan BR berpotongan di O. Kemudian jika P aksen, titik potong antara CO dengan AB. Nah, misalkan ada titik P aksen di mana P aksen ini adalah perpotongan dari perpanjangan CO dan AB. Sehingga menurut teorema Ceva, ABB aksen kali BCQ kali CR sama dengan min 1. Padahal yang diketahui di teorema tadi adalah ABB kali BCQ kali CR sama dengan min 1. Nah, inilah sama. Ya, hasilnya juga sama-sama dengan min 1. Berarti otomatis ABB aksen sama dengan ABB. Nah, ini berarti maka P aksen dan P itu berimpit. Jadi terbukti. Itu ya.